Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 85. Saat ini Naina dan yang lain sedang berada di pasar malam yang ada di kota B tersebut. Mereka semua senang akan yang ada di pasar malam. Ya, walaupun tak sebagus yang ada di kota S, tapi ini termasuk lebih ramai daripada yang ada di kota S tersebut. Sebab di pasar malam ini lebih banyak yang berjualan baju dan makanan daripada permainannya. Terbanding terbalik yang ada di kota S, lebih mendominasi wahana daripada pedagangnya. Uma itu apa? Tanya Amar yang baru pertama kali melihat es krim kepal itu. Itu namanya es krim kepal, Amar mau? Bukan Naina yang menjawab, melainkan Hamis yang menjawab pertanyaannya anak sambungnya itu. Amar terlihat ragu-ragu untuk menjawabnya, sebab ia belum pernah makan yang terlihat aneh di matanya itu. Dan lagi ibunya juga tidak memperbolehkannya makan es krim di jam segini. Jadi itu membuatnya ragu untuk mengiyakan. Uma gak akan marah, kalau marah nanti biar ayah jewer. Seakan Hamis mengetahui isi hati putranya itu. Naina hanya tersenyum. Ini pertama kalinya untuknya mengizinkan anaknya makan es krim di malam hari. Ia termasuk protektif terhadap anaknya itu. Maklum saja, Amar yang terlihatnya sehat dan pintar itu. Namun ternyata ia lahir prematur. Bahkan di usianya yang hampir 1,5 tahun saja, ia masih harus makan bubur yang halus. Sebab ada sedikit masalah di area pencernaan yang tidak bisa mengelola makanan terlalu kasar di usianya yang hampir menginjak 1,5 tahun tersebut. Ilyas nak mau, Ilyas mau itu aja Uma. Sahut Ilyas yang menunjuk ke pedagang minuman boba tersebut. Baim yang ingin melarang anaknya tersebut ternyata didahului oleh Hamis yang mengiyakannya. Tentu saja Baim marah. Bagaimana bila anaknya sakit perut setelah meminum minuman tersebut? Ia nggak tahu itu higienis atau tidak kan? Mas, apa salahnya sih membeli minuman atau makanan di sini? Lagian belum tentu anak-anak menghabiskan semuanya. Toh cuma sekali aja. Tegur Bunga saat melihat suaminya marah. Tapi dek, bagaimana kalau Amar dan Ilyas sakit? Bantah Baim yang tidak ingin kedua anaknya sakit. Apalagi Amar yang kondisi fisiknya tidak sekuat Ilyas yang lahirnya normal. Ucapan adalah doa mas. Maka kita sebagai orang tua sebaiknya mendoakan anak-anak kita selalu sehat. Timpal Naina. Amar dan Ilyas boleh membelinya, tapi jangan dihabiskan sekaligus ya. Naina memberi peringatan kepada kedua bocah soleh tersebut. Huri, Uma yang terbaik. Sahut keduanya yang memberi ancungan jempol kepada umanya dan menjulurkan lidahnya meledek Baim. Tanpa mereka ketahui bila mereka semua menjadi pusat perhatian semua orang. Bagaimana tidak menjadi pusat perhatian bila mereka berbicara pada Ilyas dan Amar menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Selain dari bahasa, mereka juga melihat paras dari kedua bocah tersebut yang sungguh tampan sekali seperti Nabi Yusuf tersebut di umur mereka yang masih terbilang kecil. Ayo ayah, Amar udah nggak sabar, rasanya mau beli itu, ucap Amar yang menunjuk pedagang tersebut. Enggak Amar, kita beli minuman dulu baru beli apa yang kamu mau. Ayo ayah, sahut Ilyas yang tidak ingin kalah tersebut. Enggak kakak, aturan itu beli es krim dulu, baru minuman. Balas Amar. Enggak Amar, kalau kita beli es krim dulu nanti es krimmu keburu cair saat kita beli minuman. Jawab Ilyas yang berkacak pinggang tersebut. Kakak, aturan ngalah sama adik. Nanti kalau kehabisan bagaimana? Lihat tuh yang antri banyak. Tunjuk Amar pada pedagang yang ingin ia beli tersebut. Namun saat Ilyas akan menjawab lagi, ia terlebih dahulu dipotong oleh Baim. Sudah, Ilyas sama Abi aja belinya. Biar Amar sama ayah belinya, jadi nggak usah ribut lagi. Baim mencoba menengahi pertengkaran kedua anaknya itu yang baru sering berbeda keinginan tersebut. Ayo ayah, kita tinggalkan kakak Ilyas saja. Biarin nanti, jangan kita bagi. Rajuk Amar yang menarik tangan ayahnya tersebut. Ayo Bi, kita ke sana. Awas saja kalau nanti minta minuman punya kakak. Sahut Ilyas yang tak ingin kalah. Akhirnya keempat laki-laki berbeda generasi tersebut pergi dengan tujuan masing-masing. Sementara kedua perempuan tersebut hanya menaikkan kedua bahunya tersebut saat melihat tingkah kedua bocah tersebut. Terus kita mau ngapain ini Nina? Tanya Bunga.
pada sahabatnya sambil merangkul lengan sang sahabat plus saudaranya tersebut. Kita ke sana aja yuk, mau nggak? Tunjuk Naina pada pedagang makanan yang lagi viral tersebut, yang terbuat dari keju mozzarella yang dibalur oleh tepung roti dan digirang tersebut. Iya deh, aku juga mau coba, kelihatannya enak, sahut Bunga. Dan akhirnya kedua ibu muda tersebut pergi meninggalkan keempat orang itu menuju pedagang makanan itu. Mas, beli dua ya, yang masih baru, ucap Bunga yang memesan makanan tersebut. Baik mbak, mohon tunggu sebentar ya, sahut pedagang itu dengan ramah dengan sesekali mencuri pandang ke arah Bunga. Malum saja Bunga kan blasteran Inggris Indo, jadi ya kalian tahulah muka-muka orang Inggris kayak apa. Sementara di sisi lain Amar dan Hamis sedang memesan es kepal itu dengan penjual seorang wanita muda. Wanita tersebut sesekali mencuri pandang ke arah Hamis yang tampan rupawan tersebut. Namun Hamis yang mengetahui hal itu hanya diam dengan menunjukkan wajah datarnya itu. Ia terlalu cuek dengan orang sekitar, apalagi pada makhluk yang bernama perempuan yang beberapa kali mencoba menggodanya itu. Sambil menunggu, ia melihat-lihat sekelilingnya dan matanya tak sengaja melihat penjual aksesoris wanita yang terlihat lucu. Ia pun langsung pamit pada anak sambungnya dan menuju ke arah yang ingin ia sambangi tersebut. Amar, ayah ke sana dulu ya, hanya sebentar aja kok. Pamit Hamis pada anaknya tersebut. Iya ayah, jangan lama-lama, sahut Amar dengan menatap arah yang ditunjuk oleh ayah sambungnya itu. Oke, hanya sebentar saja. Ayahnya ingin beli sesuatu doang, ucap Hamis yang langsung segera menuju ke tempat itu dengan cepat-cepat. Assalamualaikum Bu, ini harganya berapa ya? Tanya Hamis ke pedagang tersebut. Ini harganya hanya 25.000 saja nak, sahut ibu tersebut yang membuka harganya tersebut. Harganya sepasang atau hanya persatuan saja Bu? Tanya Hamis lagi. Satunya hanya 25.000 nak, kalau dua jadinya 50. Sahut wanita tua tersebut. Saya beli dua Bu, balas Hamis dengan cepat. Setelahnya ia pun mengeluarkan dompet dan mengambil uang selembar 100.000 dari dompetnya tersebut. Ini Bu, Hamis menyerahkan uang tersebut pada wanita itu. Ini nak, sebentar ibu cari kembaliannya dulu, sahut wanita itu. Enggak Bu, kembaliannya buat ibu saja, ucap Hamis yang tersenyum tipis tersebut. Ya Allah, terima kasih nak, semoga kamu sehat selalu, panjang umur, dan juga panjang rezekinya, doa wanita tersebut pada Hamis. Amin, Allahumma amin, sahut Hamis yang mengamini doa tersebut. Setelahnya dengan buru-buru ia balik lagi ke arah Amar yang masih bertahan di depan kedai tersebut. Ini dek, ucap perempuan muda yang menyerahkan es kepal itu kepada Amar. Jazakumullah khairan ukhti, sahut Amar. Hah? Wanita muda tersebut tidak paham apa yang diucapkan oleh Amar tersebut. Dia bilang terima kasih, ucap Hamis sambil menyerahkan uang sebesar 50.000 pada pedagang itu. Oh, sama-sama adik manis, sahut wanita tersebut yang mencuri pandang ke arah Hamis yang lagi-lagi menampilkan wajah datarnya itu. Ukti tadi bilang Afan, ucap Hamis yang menjadi translate bahasa. Naam ayah, sahut Amar yang melihat bentukan es kepal miliknya itu yang lucu di matanya. Setelah itu mereka segera kembali ke tempat tadi. Namun di tengah perjalanan ia mendapatkan pesan dari sang istri bila ia dan Bunga berada di pedagang makanan dekat mainan kincir angin tersebut. Ayo Amar, kita cari Uma dan Bunda, mereka enggak ada di area ini, ucap Hamis yang menggendong Amar. Lalu kemana mereka ayah? Tanya Amar sambil memakan es kepal miliknya. Ucap Amar yang mengambilkan sedikit es kepal miliknya itu dan menyuapi ayahnya itu. Dengan sigap Hamis membuka mulutnya itu dan menerima suapan anak sambungnya itu. Bab 86. Akhirnya mereka berdua sampai di tempat Naina dan Bunga berada sambil menunggu pesanan mereka jadi. Uma, Bunda ternyata di sini. Dari tadi Amar sama ayah cari-cari tahu. Oceh Amar begitu sampai di hadapan kedua ibunya. Maaf Amar sayang, habis nunggu Amar sama kakak lama, jadi Uma sama Bunda kesini deh. Elak Bunga sambil tersenyum. Namun Amar hanya melipat tangannya di dada sambil cemberut. Ia kesal umahnya membeli makanan sementara ia tidak dibelikan juga. Amar mau ini? Tanya Naina pada makanan yang sudah jadi tersebut. Mau dong, sahut Amar dengan cepat. Kok cuma Amar saja deh yang ditawarin? Mas gak kamu tawarin juga?
Timbal Hamis dengan cemberut. Oh, Ustadz mau juga toh? Tak kira Pian tidak mau, ucap Naina sambil tertawa lirih di balik cadarnya itu. Tak lama kemudian Baim dan Ilyas pun sampai juga. Singkat cerita mereka berkeliling melihat-lihat semua yang ada di sana, sampai akhirnya Amar melihat istana balon yang ada di pasar malam itu. Dengan semangat Amar meminta untuk bermain ke istana balon tersebut. Ayah, Uma, Amar mau main di istana balon itu, pinta Amar kepada Hamis dan Naina sambil menunjuk ke arah istana balon tersebut. Oh, Amar mau main di istana balon itu, ujar Naina. Iya, Uma, Amar mau main ke sana, boleh kan ayah, Uma? Tanya Amar lagi. Iya, boleh dong sayang, ayo kita ke sana ya, ajak Hamis kemudian. Bunga, kita mau ke sana. Amar ngajakin main istana balon. Kalian mau ikut atau mau kemana? Tanya Naina kepada Bunga. Ilyas mau main kemana, nak? Tanya Bunga kepada putranya, Ilyas. Ilyas mau ke sana aja, Bunda. Jawab Ilyas seraya menunjuk ke arah lain. Ilyas ngajakin ke tempat lain. Kalian ke sana saja dulu, nanti kalau sudah kita menyusul kalian ke sana. Ujar Baim kepada Hamis dan Naina. Oke, ya sudah kalau begitu kami ke sana dulu ya, ujar Naina. Iya. Akhirnya kedua pasangan itu berpisah arah. Amar dengan sangat girang naik ke atas istana balon itu setelah Hamis membayar terlebih dahulu tadi. Uma, ayah, Amar main ke dalam sana ya. Izin Amar kepada Hamis dan Naina. Iya sayang, hati-hati ya, jawab Hamis. Sambil menunggu Amar bermain, Hamis dan Naina mengobrol duduk di bangku yang ada di dekat istana balon itu. Sesekali mereka menoleh ke arah istana balon untuk tetap mengawasi Amar. Terima kasih sudah mau menerima emas untuk menjadi suamimu, Dek, ucap Hamis kepada Naina. Iya Ustadz, aturan Nana yang seharusnya berterima kasih sudah sudi menerima saya yang seorang janda beranak satu, ujar Naina yang menatap sendu ke arah Hamis. Mas tidak pernah melihat siapa kamu, Dek. Tapi Mas lihat akhlak dan adab kamu sebagai seorang perempuan, Dek, yang mampu mempertahankan marwah kamu, sahut Hamis. Dan lagi Amar sudah berumur 5 tahun. Sudah saatnya Amar memiliki adik, bukan? Ucap Hamis dengan entengnya seraya menaik turunkan alisnya. Ustadz, ini tempat umum, malu tahu. Ucap Naina yang menyembunyikan rona merah di pipinya yang tiba-tiba keluar itu. Loh, ngapain malu? Orang sama istri sendiri kok, sahut Hamis dengan cepat sambil merangkul pundak Naina. Jadi gimana, Dek? Mau nggak nih? Ibunya lagi menaik turunkan alisnya dengan arah menggodanya itu. Bisa aku pikirkan dulu? Ucap Naina seraya tersenyum manis, lalu mereka tertawa bersama. Ayah, Uma, lihat, Amal bermain di sini, teriak Amar dari dalam istana balon dengan suara cadalnya. Iya sayang, hati-hati ya, sahut Hamis. Baik ayah, jawab Amar patuh. Lihat, Amar bahkan sudah bisa bermain sendiri sayang. Pasti nanti kalau Amar punya adik, Amar akan menjaga adiknya dengan baik. Ucap Hamis tetap dengan topik adik untuk Amar. Jadi nanti kita pulang dari sini, kita buat adik untuk Abang Amar ya. Bagaimana? Setuju? Ucap Hamis semakin gencar menggoda Naina. Terserah Ustadz sajalah, jawab Naina pada akhirnya membuat Hamis tersenyum senang lalu merangkul pinggang sang istri. Sementara di lain tempat saat ini Baim, Bunga, dan Ilyas tengah membeli gula-gula harum manis dan Ilyas juga meminta diberikan es. Setelah mendapat es dan gula-gula harum manis, Ilyas meminta untuk duduk di bangku yang disediakan di pasar malam tersebut. Abi sama Bunda gak mau minta es sama permen gula-gulanya, tawar Ilyas kepada ayah dan bundanya. Enggak sayang, itu untuk Ilyas saja, jawab Bunda. Abi sama Bunda nanti beli makanan saja nak. Ilyas nanti juga makan ya, ucap Baim kepada putranya. Baik Abi, jawab Ilyas patuh. Setelah Ilyas menghabiskan permen gula-gula dan segelas es, Baim, Bunga, dan Ilyas memutuskan untuk mencari keberadaan Naina, Hamis, dan Amar. Mereka berputar mencari di mana keberadaan ketiga orang itu. Lalu akhirnya Baim, Bunga, dan Ilyas menemukan Hamis, Naina, dan Amar di dekat wahana rumah berhantu. Hei, kalian di sini ternyata. Kami cari-cari juga, ucap Baim begitu sampai di hadapan Naina dan Hamis. Iya, tadi Amar minta beli mainan dulu, makanya kita ke sini, jawab Naina. Kalian dari mana? Tanya Hamis. Tadi Ilyas minta permen gula-gula, terus minta beli mainan juga,
Jawab Bunga. Oh, ini udah jam setengah 10 malam. Kita pulang sekarang yuk. Kasihan anak-anak kalau kita pulangnya kemalaman. Ujar Naina. Iya sudah ayo. Ajak Bunga. Akhirnya mereka berenam pun pulang dan menuju mobil. Singkatnya kini mereka telah sampai di pesantren. Karena sudah malam jadi suasana pesantren pun sudah sepi. Ternyata Amar juga tertidur saat di dalam mobil tadi. Jadi Hamis pun menggendong Amar menuju kamar. Hamis merebahkan tubuh mungil Amar di atas tempat tidur dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu tidur putra kesayangannya itu. Tidur yang nyenyak ya anak ayah. Kelak jadilah anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Bisik Hamis tepat di telinga Amar. Sedangkan Naina kini tengah mengganti baju di kamar mandi. Naina memakai dress berwarna hitam polos. Rambut yang digelung ke atas memperlihatkan leher yang jenjang dan putih mulus. Sungguh pemandangan yang begitu menyegarkan di mata Hamis. Mata Hamis berbinar melihat Naina yang begitu mempesona malam ini. Naina duduk di kursi di depan meja rias seraya memoles wajahnya dengan make up tipis dan memoles bibirnya dengan lip tint. Hamis mendekati sang istri dan memeluk tubuh ramping Naina dari belakang. Hamis mengacupi leher jenjang sang istri membuat Naina mulai melenggu pelan. Ustadz, legu Naina pelan. Apa sayang? Hamis semakin gencar memberikan kecupan-kecupan mesra pada leher Naina. Bahkan kini Hamis mulai mengacupi bagian belakang telinga Naina. Ustadz, panggil Naina dengan suara lirih yang terdengar merdu di telinga Hamis. Hamis membawa Naina berdiri dan mulai memberikan kecupan-kecupan kecil di bibir Naina. Terima kasih sudah mau menjadi bidadari dalam hidupnya, Mas. Naina, Mas bahagia, sangat bahagia selama berumah tangga denganmu. Mas selalu mendapat kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup Mas. Ucap Hamis dalam posisi mereka berdiri. Semoga kita tetap terus bersama apapun keadaannya, baik suka maupun duka. Amin. Lanjutnya lagi. Semoga juga Ustadz adalah jodoh terakhir yang Allah SWT berikan untuk Nana. Ucap Naina seraya mengecup singkat bibir Hamis yang membuat Hamis sedikit terkejut. Pasalnya jarang sekali Naina memberikan kecupan terlebih dahulu, apalagi di bibir. Mulai nakal ya istri cantiknya Mas ini. Kata Hamis. Tidak ada salahnya kan aku nakal dengan suami sendiri? Jawab Naina seraya mengelingkan matanya nakal, membuat Hamis semakin tak tahan dan kembali menciumi Naina. Hamis membawa Naina menuju sofa lalu mulai memberikan serangan-serangan kepada Naina. Hingga malam itu menjadi malam yang panjang bagi Hamis dan Naina. Karena malam itu Hamis dan Naina benar-benar memuaskan diri membuat adik untuk kamar. Bersambung, lanjut di bab 87 ya.